Papa kehilangan dua orang yang kita sayang dalam waktu yang berdekatan. Belum hilang rasa sedih kita kehilangan Mbak Andin. Dan sekarang aku harus ikhlas menerima kenyataan dengan kepergian Mama. Kalau ibu mau, saya punya villa di puncak. Kalian bisa tempati untuk sementara waktu. Terima kasih untuk tawarannya. Tapi sepertinya saya dan papa saya tetap akan ada di sini. Dan untuk kenangan mama saya yang ada di sini, ya kita akan tetap untuk mengingat itu semua. Sampai kami benar-benar siap menerima kepergian mama saya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, ada banyak cara untuk melepaskan kesedihan. Tapi saya harap Ibu Elsa tetap kuat dan tegar. Saya nggak mau Ibu Elsa terus larut dalam kesedihan Ibu Elsa. Karena suka ataupun nggak suka, dalam kenyataannya kita nggak akan bisa bertemu lagi dengan orang yang sudah meninggalkan kita dari dunia ini. Dan mereka nggak akan pernah kembali lagi ke kita. Apa yang barusan dibilang Pak Permadi itu kembali nyadarin gue. Bahwa mau sesedih apapun gue, Mama dan Mbak Andin emang gak akan pernah kembali. Siapa orang itu? Kenapa aku baru lihat ya? Ini orang siapa sih? Ngapain natap saya sampai seperti itu? Saya penasaran. Tapi mungkin gak sekarang saya cari tahu. Masih banyak urusan yang harus saya selesaikan. Baik, Bu Elsa, saya permisi ya. Saya harap Bu Elsa tetap kuat, tetap semangat, dan jangan sedih lagi. Ya, terima kasih ya. Sudah datang ke sini. Permisi. Ada hubungan apa dia dengan Elsa? Sa? Siapa dia, Sa? Itu Pak Permadi. Dia rekan bisnisnya Jessica. Tapi sekarang jadi rekan bisnis aku. Karena aku megang proyeknya Jessica. Dia datang ke sini mau ngucapin bela sungkawa. Dekat hubungan kamu dengan dia? Enggak. Ya cuma sebatas rekan bisnis saja. Iya. Gimana? Gimana keadaan kamu? Gimana papa? Ya, aku coba untuk ikhlas. Tapi berat ya, Nok. Berat banget buat aku. Di setiap sudut rumah ini aku selalu ingat Mama. Aku masih ngerasa kalau Mama masih ada di sini, Nok.
soal itu. Memang butuh waktu, Sa. Tapi sepertinya kondisi kita mirip. Kita kehilangan anak kita. Aku kehilangan papa. Kamu kehilangan mama. Tapi kamu lebih berat karena kamu kehilangan Andin juga. Ya, cuman ikhlaslah yang bisa kita lakukan, Sa. Biar hidup bisa terus kita jalani. Aku dan papa kehilangan dua orang yang kita sayang dalam waktu yang berdekatan. Belum hilang rasa sedih kita kehilangan Mbak Andin. Dan sekarang aku harus ikhlas menerima kenyataan dengan kepergian mama. Kenapa ya? Musibah datang bertubi-tubi kayak gini, Noh. Bahkan Askara dan Rina pun sampai saat ini belum ditemuin juga, Noh. Aku pernah berpikir apa aku ikut aja sama mama sama Mbak Andin. Tapi kan ada papa. Aku harus jagain papa, Noh. Mama udah pesan sama aku untuk jagain papa. Iya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Papa juga akan semakin berumur. Cuman kita anak-anak yang bisa jagain mereka. Makanya kita yang harus kuat. Dengan mereka ngeliat kita kuat, kita bisa lewatin ini semua. Setidaknya mereka punya sedikit harapan untuk tetap bertahan, Sa. Dan papa juga bisa semangat lagi. Ingat, papa juga punya penyakit jantung kan. Kamu lah yang harus makin papa ya. Papa juga ngerasain kesedihan kamu, Nak. Hati Papa pun kosong. Tapi Papa harus kuat dan ikhlas dengan semua ini. Tapi kamu mau kan janji? Apa? Janji sama aku. Kamu harus bisa jaga diri kamu sendiri. Dan harus selalu semangat. Astagfirullahaladzim. Aku merasa jadi orang bodoh banget. Padahal kamu udah memperlihatkan tanda-tanda. Tapi aku masih gak sadar. Kalau aku tahu kamu akan pergi meninggalkan aku pasti akan lebih membahagiakan kamu. Sekarang aku cuma bisa menyesal, Ma. Aku gak punya banyak waktu. Kamu gak ada lagi. Kamu gak ada di sini. Dan aku nyesal gak membahagiakan kamu pada saat kamu ada. Ini sama Kayla lewat gerbang nggak? Mereka sudah pergi dari tadi pagi, Pak. Betul Pak Bos, mereka pergi bawa tas. Katanya udah izin sama Pak Bos. Bawa tas? Iya Pak Bos. Apa perlu kita cari Pak Bos? Mungkin mereka masih ada di sekitaran kompleks ini Pak Bos. Udah, saya telepon dulu. Sebentar, sayang. Pasti Al sudah tahu kalau aku pergi dari rumah. Dia pasti lagi cari aku dan Kayla. Assalamualaikum, Al. Waalaikumsalam. Di mana kamu? Hah?
Kenapa pergi nggak bilang-bilang saya? Maafin saya, Al. Saya harus pergi ke rumah Mas Permadi sekarang. Ya Allah Nia, kan saya bilang tunggu saya sama Randy. Saya sama Randy lagi merencanakan sesuatu untuk mendapatkan kamu sama Permadi. Sekarang kalau kamu pergi begitu ini membahayakan nyawa anak saya Nia. Ya tapi kalau kita menghadapi Mas Permadi juga bersama-sama semuanya akan makin runyam, Al. Percaya sama saya, Al. Mas Permadi adalah orang yang licik dan jahat. Saya yakin dia hanya menggunakan Reina untuk mempressure kamu. Gak usah pikirin saya. Sekarang pulang. Saya jemput kamu di mana? Ya, kita susun rencana dulu. Al, saya mau bantuin kamu. Saya mau balas budi. Kamu udah terlalu baik untuk saya dan Kayla. Biarin saya melakukan ini semua ya. Saya janji saya akan bawa anakmu pulang. Panggilin anak Buya Riza. Suruh datang ke sini, setirin saya. Saya mau cari Nia sama Kayla. Baik, Pak. Ini pasti akan jadi masa-masa sulit buat kamu, Sa. Tapi aku ingin kamu tahu, kapan kamu butuh aku selalu akan standby. Kamu ingin menyampaikan keluh kesah, mau curhat, aku siap untuk jadi orang yang mendengarkan semua itu. Makasih. Tapi maaf. Kayaknya kamu harus pergi. Aku lagi mau sendiri. Kalau kamu ada di sini, aku nggak mau ini jadi bumerang buat aku. Maksudnya? Kamu harus lebih peka, Nuh. Kalau kamu lebih perhatian sama aku, akan ada orang yang cemburu, Nuh. Maksud kamu sih Ibu Sarah? Iya. Aku nggak mau ada masalah baru lagi. Aku nggak mau dia jadi salah paham sama aku. Aku nggak mau kita bermasalah lagi. Aku sedang berduka. Jadi tolong banget ngertiin aku ya. Ya beliau memang baik orangnya. Banyak bantuin. Tapi ya itu hanya sebatas rekan kerja. Kepikiran aja, tertarik aja, sama sekali enggak. Apalagi mau buka hati aku lagi. Duh, udah deh. Kita udah ngelewatin banyak hal. Capek rasanya. Pikiran aku sekarang cuma ada Rena. Itu aja. Tapi aku tahu, Zara itu punya perasaan sama kamu. Kamu harus lebih peka dengan perasaannya dia. Tidak semua perasaan yang ada di dunia ini harus kita responkan. Kalau perasaannya mereka tidak nyambung dengan perasaan kita, masa mau dipaksa? Sama aja kayak kamu. Masih ingat Pak Bimana? Sama kan? Intinya aku mau sendiri dulu.